Kalian mau bikin apa sih? Mau bikin review project yang sudah terbangun. Oke. Coba buka sudah malas sebentar. Sebenarnya kalian bisa review project. Satu ini juga menarik. Nah ini juga mesti kamu review juga kalau mau. Nah, dulu. Ini kan bisa skala lebih besar, lebih kompleks kan. Dan itu hotel walaupun kecil hotelnya, cuman dia eksplorasi desainnya itu menarik sebenarnya. Kalian udah pernah kesini? Belum. Coba buka websitenya. Sebenarnya ini kan lokasinya di Sanur dan dia tuh tidak punya pantai. Ya, tidak punya. Biasanya kalau orang bikin hotel itu kan semuanya mau cari pantai, atau ada view. Pokoknya ada sesuatu yang dicari sehingga hotel itu bisa ada value-nya kan. Nah ini kebetulan project ini tuh di Sudamala Sanur ini lokasinya itu tidak ada pantai. Jadi kurang bagus lah intinya lokasinya itu. Saya nggak tahu familiar apa kalian sama Sanur gitu kan. Cuman yang menarik di sini tuh karena memang ownernya waktu itu sama saya eksplorasi desainnya banyak di sisi konsep desainnya. Karena dia itu ini hotel pertama kan buat mereka. Ini cuma ada 36 unit kamar aja, nggak banyak sebenarnya. Mungkin kalian bagus kalau bisa ke sana sih sebenarnya. Masuk aja ke sana. Pura-pura atau kalau kamu mau nanti kalau mau saya ingin ke GM-nya dia. Boleh. Nanti kamu bisa main ke sana. Nah ini kan yang sudah jadi nih, sebenarnya cukup lama. Kamu lihat kan beberapa foto-foto ini kayaknya ada courtyard. Nah, ini semua nih pohon baru ditanam sebenarnya. Konsepnya tetap Balinis sebenarnya, cuman waktu itu kita eksplorasi desainnya gimana caranya biar nggak Balinis tuh orang langsung lihat ya sudah Bali kayak gitu. Tapi ya. Di zaman kamu sekarang ini saya tahu pasti kamu eksplorasi banyak ke modern segala macam. Itu bagus banget. Cuman itu sebenarnya cuma masalah baju aja. Itu cuma baju. Kalau kamu mau jadi arsitek yang benar tuh yang pertama kamu harus eksplorasi itu kenapa sih kamu kasih baju begitu? Ya, jangan cuma main modern keren kelihatan menang sayembara bla 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 bagus. Cuma setelah itu apa? Ya. Contoh ini misalnya, coba lihat denahnya. Satu ada kebutuhan dari owner untuk dia punya namanya galeri. Awalnya dia cuma mau bikin galeri awalnya. Cuman ngobrol sama saya bilang, Pak kalau bikin galeri yang punya galeri banyak di Sanur di Bali itu banyak punya galeri. Pertanyaannya adalah galeri itu gimana hidupnya? Bagaimana dia bisa sustain bisnisnya galeri itu? Jualan lukisan, bikin pameran, tapi faktanya mereka semua suffering sebenarnya. Tidak ada yang menghasilkan uang. Kenapa? Karena budaya museum itu di Bali nggak ada. Kalian pernah ke museum? Tidak menarik kan? Tidak menarik kan? Karena koleksinya tuh bagus-bagus sebenarnya. Kalau kalian sempat main ke Singapura, lihat koleksi museum mereka tuh sebenarnya biasa aja. Cuma presentasinya bagus, keren lah pokoknya. Jadi kita mau masuk sana bayar mahal-mahalan untuk itu. Gitu. Kalau di sini kan ya udah ada patung udah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin di situ bekas kerajaan Majapahit diomongin aja di pojok gitu. Dipegang-pegang, ditendang-tendang sama anak kecil gitu kan. Kalau di situ kan nggak dikasih tempat yang bagus. Nah, balik ke sini. Ini sebenarnya yang pertama kali mau dibikin. Terus saya bilang, Pak, kalau bikin begitu aja gimana sustainnya? Oh, karena saya suka budaya Bali, saya mau kontribusi sama Bali. Sanur waktu itu kan belum seperti sekarang. Itu zaman dibangun. Sekarang udah balik lagi Sanur jadi tempat yang cukup bagus. Itu pun gara-gara proyek kita Anda sama Hayat itu bagus, bisa ngangkat harga. Karena Sanur tuh dari dulu tuh nggak pernah bisa ngangkat harga bagus. Kenapa? Karena story-nya. Sanur tuh dulu bagus. Setelah itu jadi Red District. Pernah dengar? Red District jadi tempat pelacuran dulu. Semawang segala macam itu kan jelek langsung image Sanur. Jadi jualan hotel di sana tuh nggak bisa ngangkat tinggi-tinggi. Nah sekarang begitu ada hotel bagus-bagus masuk, pemerintah bikin boardwalk ya di pantai, tempat bagus kan, jadi citra Sanur naik gitu-gitu. Tapi saya sendiri melihat sebenarnya Sanur tuh unik, karena Sanur tuh entry point ke Bali, bagian selatan tuh Sanur dulu. Orang Belanda datang ke sana, makanya banyak ada orang-orang Belanda
Di sana yang pinter-pinter ya, ada seniman segala macam ngumpul di situ. Kalau kamu lihat dari karakter struktur dari sisi masyarakat Bali sendiri, di Sanur itu banyak dikuasai oleh bangsawan bertitel ide bagus. Pernah nggak analisa begitu? Nah, kalian tuh harus tahu yang gitu-gitu, itu culture itu. Jadi Sanur itu adalah tempat yang ternyata dulunya penting. Prasasti Belanjong itu di mana? Sanur. Kenapa Sanur ada prasasti Belanjong? Belanda pertama kali datang di situ berarti spesial Sanur itu memang dari dulu gitu. Jadi misinya dulu corner kita itu di sini untuk klien kita itu adalah dia ingin contribute bagaimana biar dia melestarikan budaya Bali dengan bikin galeri. Itu saya challenge sekarang aja ngomong, Pak kalau begitu nggak bisa sustain. Terus gimana dong, kita bikin hotel aja. Nah hotelnya itu pertanyaannya adalah hotel pada umumnya yang 100 kamar atau yang butik. Dua, bisnisnya mau yang mana ini gitu. Kalau kamu bikin hotel yang bintang 3, 4 yang 150 kamar itu main volume ya. Jadi tamunya harus banyak segala macam. Istilahnya tuh maunya grosiran gitu. Kualitas nomor 2. Ini butik. Butik itu kalian tahu nggak hotel butik apa artinya? Enggak. Ya. Kata-kata butik itu sebenarnya kan kata-kata keluar dari toko yang menyediakan item-item tertentu yang bersifat spesial. Ya kan? Kalau kalian ke butik yang baju ada butik, kata-kata butik itu masih pasti lebih mahal daripada beli di pasar senggol kan? Kayak gitu. Nah, sama juga begini. Yang penting tuh apa sih karakteristik yang ditawarkan oleh butik hotel itu, sementara kata-kata butik hotel itu sekarang udah terlalu banyak dipakai dan jadi campah orang Bali bilang. Ya, nggak ada maknanya karena orang nggak ngerti pakai di butik hotel gitu. Butik hotel itu adalah hotel yang tidak bisa dikategorikan dia bintang 5, 3, 4, 2, tapi dia bisa dibilang harganya melebihi bintang 5 atau setara dengan bintang 5 gitu kan. Terus akhirnya kita coba explore karena tanahnya cuma 5.000 meter total. Ini juga jalan. Ini kalau ke Grill Santrian dari sini nih. Ini sebenarnya tempatnya tidak begitu spesial sih. Cuman ya apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Satu, kita harus menampilkan arsitektur Bali. Kedua, dari sisi ekonominya harus masuk. Berarti paling tidak jumlah kamar tidak boleh kurang dari 30. Dan 36 total. Kalau dari master plan, apa yang diambil dari arsitektur Bali adalah nih, courtyard kan? Natah. Kalau kamu masuk ke Puri, pernah masuk Puri Karangasem nggak? Kalau Puri Karangasem Belum, Puri mana pernah masuk? ya Puri itu dah. Puri jeruk gitu. Jeruk Buto pernah masuk. Kan kamu lihat pasti selalu ada courtyard, ada jambon, gitu-gitu kan ya. Seperti kalau rumah tradisional Bali kan masuk cuma ada satu natah. Kalau di Saren atau di Puri-Puri itu biasanya kan banyak. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya sama dengan konsep rumah Cina. Persis sama. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya kalau Bali dipisah-pisah rumahnya, kalau di Cina itu nyambung semua. Kenapa? Saya tanya. Kenapa begitu? Kalau jawab. Mungkin biar hubungan ruangnya lebih gampang mungkin. Ya, betul. Tapi apakah itu saja? Atau dari culture-nya mungkin ada. Ya, culture itu kenapa? Kira-kira. Apa? Aturan penjualan kayak harus ngikutin gitu aja. Respon dari lingkungan sekitarnya kan kayak udah turun-temurun mungkin gitu. Itu kamu ambil benar. Kamu mikir terlalu rumit. Manusia itu berarsitektur karena ngerespon apa? Lingkungan. Selesai. Manusia Bali itu kepanasan. Bikin rumah bisa-bisa. Panas. Simpel kan? Orang dulu itu tidur, kalau berarti orang Bali. Anak cewek masuk ke Bali, ke gedong. Cowok-cowoknya tidur di mana? Di Bali-Bali semua. Nggak ada punya kamar. Baru sekarang aja itu difungsikan jadi kamar-kamar kan? Kalau di Cina dingin. Jadi mereka menghindari pada saat musim dingin untuk keluar. Makanya rumahnya disambung.
Make sense nggak? Nah itu. Nah, jadi itu saya kombinasikan dua. Waktu itu kita tidak mau bikin arsitektur Bali yang generik seperti orang bikin. Tapi orang dapat feeling bahwa ini arsitektur Bali. Jadi yang kita gali apa esensinya. Atap, pasti ada atap. Ya kan ada beberapa kita pakai atapnya tuh. Alang-alang pastilah kita pakai alang-alang karena itu paling generik untuk menunjukkan itu arsitektur Bali. Tapi contoh kayak ini kayak bal ini si itu nih si galeri itu kita bikin tinggi di depan itu atapnya itu proporsinya itu proporsi bangunan dari Belanda. Kenapa Belanda? Kita kan terekspos sama kebudayaan Belanda Eropa. Coba lihat ke puri-puri itu budaya mana dipakai tuh ukirannya curve. Kamu ke Taman Ujung atau itu semua dari mana? Belanda. Tapi kok manis sama Bali ya? Ya kan? Nah, berarti kan oke. Berarti apa? Maksud saya gini. Jangan selalu kita tuh berpikir, apalagi kalian ini masih anak-anak yang mau jadi arsitek, berpikir gini. Saya paling sebel kalau dengar gini. Oh, kita arsitektur Bali gini, kita punya aturan gini. Bangga dengan arsitektur Bali bagus. Tapi ingat loh, kita tuh dapat identitas Bali tuh juga minjem loh. Dari Cina lah, entah dari mana yang lain-lain, dari Jawa juga, kan juga semua sebenarnya dikombin jadi itu. Sampai kita sekarang mengakui itu sebagai arsitektur kita. Padahal sebenarnya belum tentu punya kita. Gitu. Nah, keterbukaan pikiran itulah yang kita buat adanya di galeri ini kita bikin tinggi. Memang ada arsitektur Bali punya proporsi tinggi? Enggak. Semua rumah Bali itu pendek ya, karena memang mau tidak butuh tinggi-tinggi kan. Karena ada fungsi baru, kita suntikan fungsi baru, gimana menjustify ini? Ya sintesa. Arsitektur Balinya, ada arsitektur Eropa, ada Cina. Tapi kita dekat nggak sama budaya-budaya itu? Dekat. Kita udah biasa, tapi kita tidak membicarakan itu sebagai arsitektur Bali. Cina contoh. Budaya barongsai, budaya barongnya kita, warna merah, warna emas, patre Cina, itu dari mana datangnya? Terus di Batur tuh ada tempat satu konco di dalam. Itu apa? Kan akulturasi itu juga ngaruh ke arsitektur Bali pasti diserap kan gitu. Terus itu proporsi sudah. Coba lagi dia nanya Kak. Nah ini kotiaknya sorry ya, ini kotiak kan. Tengah-tengah ini yang waktu itu kita eksplorasi ya ini ya identitas Bali itu konsep ini bukan cuma bentuk tipologi atap yang ada ukiran. Saya mencoba untuk pergi dari situ, bukan saya anti ukiran, tapi itu sebenarnya mendegradasi arti ukiran dan keluhuran dari konsep ukiran itu sendiri. Kita mendegradasi itu, di mana-mana diukir, berlindung di balik bahwa arsitektur Bali itu begini, enggak juga. Yang mereka lupa adalah begini, merukir-ukir itu sekarang mahal. Dan sering-sering berukir-ukir itu kamu lihat lah di Banjar-Banjarmu sendiri. Ukir bagus, habis itu dikekeh cicing, dikencingin. Siapa peduli? Maintenance orang kita nggak pernah bagus. Kalau udah disuruh maintenance pasti nggak ada yang bagus. Terus itu berantakan. Besok nyari uang lagi, benerin lagi. Konyol. Padahal dari sisi ekonomi, arsitektur itu bisa menyumbang sesuatu yang lebih baik dalam arti dia sustain. Sustain itu artinya apa? Panjang umurnya. Kalau tidak perlu dikasih ukiran di bawah, tahu nih pasti kayak cicing nih, tak usah deh. Itu arsitektur yang benar. Taruh di tempat yang benar gitu loh. Jadi orang melihat tuh, ih bagus ukirannya. Senimannya pun merasa bangga memiliki itu. Bukannya dia udah capek-capek ngukir, nggak dihargai, injak-injak segala macam. Kenapa? Karena buat kita itu udah biasa melihat begitu. Gitu. Malah sebenarnya kita bisa memuliakan itu dengan cara kayak ini, terutama kalau kalian bermodern architecture, do it. Arsitektur Bali tidak dilupakan ya, ambil konsepnya. Courtyard ini misalnya ada koneksi antar ruang itu selalu lewatin garden, misalnya ada view terbuka. Walaupun tidak perlu harus terbuka semua, kadang-kadang nggak nyaman, orang butuh AC. Itu juga harus kalian respon kan, gitu. Nah ini balik, ini courtyard. Kalau waktu itu kita presentasikan ini banyak orang bilang, wah ini gila nih, buang-buang berapa lahan ini. Jadi ada value lain dari hanya sekedar masalah uang.
konsep ini membuat hotel ini strong, punya identitas, karakter. Itu yang akan panjang umurnya. Iya. Kalau begitu bikin 300 kamar, Hmm. ya sama aja kayak Haris, di mana-mana ya sama. Iya. Tidak ada ini kan, nggak ada pop, tidak ada sense of apa ya, tidak ada sense of sense yang membuat kamu bilang, ini bagus nih, spesial nih, something to remember, nggak ada gitu. Ya udah Haris pop aja, bener kan? Iya, benar. Terus ini kita arrange bangunannya sedemikian rupa gitu, bahkan di sana tuh kita bikinnya nggak seimbang. Ini kita bikin 2 lantai, ini bikin 1 lantai, ini 2 lantai lagi gitu kan. Terus di belakang kita bikin 1 lagi untuk private swimming pool. Ada villanya dan spa sebelah sini. Jadi public, semi private, private. Berarti masuk konsepnya kan ya. Nah, arsitektur Cina-nya di mana sebenarnya? Konektivitasnya. Contohnya, di bangunan ini misah nih semuanya. Tapi di belakang tuh ada koridor yang mengkonek semua. Nah, jadi gini, kalau bangunan resort itu di mana-mana, kalau dia gede ukurannya biasanya tuh semua bangunan terpisah kan. Problemnya apa? Konektivitas. Pas hujan sulit. Orang masih pakai payung segala macam. Nah, tapi karena space kita kecil, kita bisa menyisipkan koridor di belakang sini. Jadi orang itu kalau seandainya dia masuk kamar ini, dia punya 2 pilihan. Dia bisa masuk, kalau lagi harinya bagus, orang tuh akan membawa dia jalan ke kebun sambil menjelaskan, masuk lewat depan. Tapi kalau hujan, tidak mungkin masuk lewat belakang dia. Iya. Itu konsep itu ada, nggak ada, kita aja yang bikin sendiri dan kita yang introduce ke owner. Begini aja Pak bikinnya. Memang akan ada posisi tertentu yang membuat operasional agak sulit, misalnya kuncinya 2 segala macam. Tapi ya tidak semua hal tidak ada pengorbanan, harus ada pengorbanan di situ kan. Gitu. Terus apa lagi? Color. Coba warna ini untuk websitenya. Kita tuh mengkonsepkan di sini namanya selain arsitektur Bali adalah coastal arsitektur. Kalau kamu ingat baca-baca mungkin literatur tentang Sanur segala macam, Sanur itu kan pantai, pantai mataharinya cukup intens kan, terus pasirnya putih. Kalau di daerah tropis yang matahari intens apa terjadi? Semuanya akan cenderung berubah warna lebih pastel. Coba jemur baju kalian di panasnya Sanur, sebulan aja jadi warnanya apa? Pasti warnanya kayak pudar kan. Terus kita explore, kita hari ini pakai warna-warna kayak gini. Sih, mulai warna biru ini. Dapat dari mana inspirasi? Dari warna jukung Sanur. Karena udah nggak ada tuh jukung Sanur yang bercadik. Coba kamu kasih. Jukung Sanur. Sekarang mungkin udah nggak ada mungkin. Ada mungkin cuman tidak. Nah ini kan warnanya vibrant sekali. Tuh. Biru, merah. Jadi warna coastal tuh warna-warna yang begitu kontras dengan warna landscape ini. Makanya di arsitektur kita itu juga di dindingnya kita pakai warna ini untuk menangkap warna pasir. Gitu. Jadi semuanya itu tidak, ini pun kita tidak finish ya. Ini kayu ini tidak kita finish, kita biarin aja begitu. Kita ingin bangunannya jujur, strukturnya juga jujur, semuanya jujur, tidak dibuat-buat gitu, ditambah-tambah struktur. Tapi dia secara natural dia akan flowing aja. Itu bata ya? Ini pakai limestone dicetak. Kalau kamu ke Jimbaran dulu orang Jimbaran tuh bikin batakunya kayak gini. Limestone-nya dipotong dulu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi putihnya alami waktu itu ya? Alami itu. Ini limestone beneran, ya kan? Ini kita cetak. Terus kita pakai materialnya natural semua, lantai kita pakai tegel semen, gitu kan? Nah kalau begini kan kamu lihat ini pasti orang mengingatkan orang pada arsitektur Eropa, ini kan yang zaman dulu. Kalau kalian ke Jakarta, ke bangunan-bangunan tua itu kan banyak yang pakai arsitektur begini. Nah ini kan ciri khas nih. Orang tuh datang, wah ini ya gitu. Jadi kalian harus kombinasikan semua hal itu. Market yang meminta apa,
Tapi juga jangan sampai semuanya ngikutin Bali banget, orang jadi terlalu overwhelmed. Iya. Apa lagi ya? Itu sih sebenarnya yang poin-poinnya kalau sudah malam ini. Saya sih saranin kamu ke sana sih. Iya. Kalau semisal kita hari ini ke sana tuh, apakah bisa Pak? Kita bawa sih surat survei dari kampus itu. Mungkin Tapi mungkin kalian cuma lihat-lihat aja jadinya. Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa sih. Saya kontak dulu. Tuh mungkin itu kodnya tuh. Nah, Udah di highlight. revisi. Udah di highlight. Kalian dari Warmadewa kan ya? Iya. Revisi. Iya sih, ya menjelaskan on the spot sih. Masuk. Ini. Ini boleh sana. Ini boleh sana nih. Nanti. Kalian ke sana aja dulu. Nanti bilang aja saya baru nanti kantornya Pak Putu Edi, arsitek SA gitu. Pak Putunya udah ngomong sama Pak Riki bilang gitu. Pak Riki itu GM-nya di situ. Saya cuma mau lihat-lihat bangunannya di luar. Jadi mungkin kalian nggak bisa masuk ke dalam kamar, tapi nggak tahu available apa nggak. Cuman kalian kan bisa lihat courtyard-nya, kalian bisa masuk. Kalian bisa lihat arah di sini, Pak, di sini masuk ke galeri juga bisa. Ini ada resto di pojok sini kan, kalian bisa masuk sampai sini ini masih bisa lah. Ya. Jadi kalian bisa lihat yang apa yang tadi saya gambarkan itu untuk bangunan galerinya juga, hotelnya. Ini kan 2 lantai semua, ini 1 lantai. Jadi kamu bisa lihat proporsinya nanti di sini. Ini Pak Rikinya belum, tapi sudah WA sih. Saya sebenarnya ada ininya sih. Udah kamu bawa api nggak ada? Bawa? Ini bisa kamu share ke mereka. Ini sebenarnya saya tulis sudah lama. Konsep dari Sudah Malo ini. Jadi dari situ kalian bisa lihat nanti apa pemikiran di balik itu. Apa yang tadi saya bicarakan itu ada di situ semua. Boleh saya minta gambar kerjanya mungkin Pak PDF aja ya, tapi ya. Iya, Ya, PDF boleh, aja. boleh. Sama skematik desainnya juga boleh, sama aksonometrinya mungkin. Aksonometri nggak tahu ya, ada nggak? Jarang kita buat aksono. Nggak pernah. Nah ya. Paling side plan ini aja kalau kamu mau sama section, cari beberapa section. Kalau sketsa awal abstrak itu masih disimpan ya? Wah, saya tuh nggak pernah gitu-gituan. Saya langsung nggak suka pakai yang wah ini konsep ini kerja beres bangun. Itu lebih bagus karena arsitek itu kalau terlalu banyak menghayal
Ini saya kasih tahu, arsitek itu paling bagus praktis. Jangan banyakkan menghayal. Jangan terlalu banyak ikut sayembara. Kalau masih kalian nggak apa-apa. Kalau udah kerja, kalian ikut sayembara terus, kalian nggak bisa berkarya beneran dibangun. Di saya tuh mengawang-awang. Gini, bikin bangunan bagus itu cantik itu sudah tugas arsitek. Tapi dimensinya nggak cuma itu, harus bisa dibangun satu, masuk budget apa enggak, gimana maintenance-nya, buka kacanya nih kita aja kadang mikir ini buka kaca nanti Pak kalau gini maintenance-nya gimana ya. Gitu aja kita pikirkan. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada pilihan lain tuh kita dalam hati aduh susah ya ternyata. Tapi kalau bisa kita harus selalu pikirkan itu tugas kalian. Jangan jadi arsitek kriminal. Oh itu urusan orang struktur Pak, ME Pak, nggak boleh. Karena harus ngerti. Kerjanya lift gimana ya? Paling nggak prinsipnya kalian ngerti. Kalian nggak usah ngitung lift. Oh tebalnya gini, besarnya segini, itu bodoh namanya. Tapi kalian tuh leader. Ini contoh dia ketemu kontraktor. Kalau dia nggak ngerti sesuatu gimana? Kalian jadi leader nih di lapangan. Arsiteknya bodoh. Taunya, pokoknya bangunan saya begini gitu. Terus tahu nggak dalam hatinya konsultan bilang nih, arsiteknya bodoh ini. Saya mau cantilever 4 meter ya, tapi nggak pakai balok ya. Diketawain kamu. Ngerti nggak? Arsitek hebat-hebat pun di luar negeri itu mereka bukannya cuma nyeket begitu, nggak mikir kok mereka. Dia teknologi available apa? Saya Adit contoh, bikin yang bukannya dia nggak research dulu, dia research. Oh gini bisa begini. Karena dia mengerti ada teknologi seperti itu. Tinggal belum dikembangkan, mungkin namanya di-push untuk dikembangkan. Coba buka HSBC Building Hong Kong. HSBC, Headquarters ya. Headquarter. HSBC, Bank HSBC itu loh. Oh, SBC. HSBC Hong Kong gitu aja. Image. Nah nih, ini Sir Norman Foster yang bikin. Ini salah satu bangunan yang paling saya senangi. Kenapa? Dia itu, ini kan, ini prinsipnya tahu nggak apa nih kamu? Dia tuh nggak push orang struktur untuk berpikir. Sama strukturnya itu jujur, kelihatan strukturnya brutal gitu kan. Tahu nggak ini ide dari mana? Gantungan baju. Dia mau bank itu dalamnya itu tidak ada banyak kolom, jadi suspended. Jadi ini sebenarnya seperti bridge, kayak jembatan kan, tapi diaplikasikan di gedung tinggi. Orang sipilnya masuk, pokoknya saya tahu ini prinsip bisa kan, bisa pikirin. Jadi bukannya kamu menghayal sendiri tidak ada begini terus nggak bisa, tetap harus ngerti. Makanya waktu belajar struktur kamu belajar yang benar, ME juga belajar yang benar, fisika bangunan belajar yang benar. Penting, biar pintar. Jangan jadi arsitek cuma, saya kan seniman. Jangan. Gitu, haruslah tahu itu. Belum lagi ya belajar psikologi. Belajar psikologi itu maksudnya gini, kalian namanya suatu saat siapa tahu satu dari kalian mendesain spesialismenya restoran gitu misalnya. Kan harus tahu orang bikin nyaman. Kayak kita lah ngerjain hotel sama hospitality juga sama. Kita mikirin apa sih yang bikin orang senang, gimana sih cara bikin pathway biar enak gitu. Pathway kita pikirin. Memang orang apa landscape yang akan mengaplikasikan nanti. Tapi kan principle thinkingnya kita yang mikirin kan. Mungkin kita tidak tahu tanaman apa segala macam, kita nggak ngerti. Cuman saya maunya kayak pikiran saya ini tanamannya tinggi di sini mungkin gimana ya. Diskusilah terjadi kan, tukar pikiran, jadi lebih bagus bahkan. Tapi ide dari awal mana pencetusnya? Tetap kalian untuk seperti itu, karena harus pintar, tahu banyak hal. Itu loh, handphonemu tuh isinya ilmu semua tuh kalau kamu search di YouTube segala macam, banyak yang bagus-bagus. Cuma kalian nggak mau, ya kan? Nah itu problemnya. Saya zaman dulu, saya beli buku susah. Beli buku satu tuh jungkir balik nyarinya. Ini buku yang HSBC ini saya cari buku dapat di Loak. Itu saya pelajari satu-satu. Kalian tuh tinggal download, tinggal lihat gratis, dengerin, bahkan udah ada yang orang mendiskusikan gini. Wah, saya bilang anak sekarang tuh tidak mungkin tidak bisa lebih hebat. Tapi Tuhan adil memang. Diberikan fasilitas, cuma kalian dibikin males.
Coba lihat itu enggak di share ke mereka dulu deh. WA mana? Udah selesai. Udah. Coba kamu buka itu. Juga nanti coba minta Indra deh apa yang bisa dibantu dari kita siap. Tapi nggak mungkin nggak ada semuanya. Udah ya, saya tinggal ya. Ya, terima kasih Pak ya. Masih banyak Pak ya. Pak, Bapak umur berapa Pak sekarang? 48. 48. Kenapa? Enggak, seumuran sama Bapak saya. Kenapa? Bapakmu arsitek juga? Enggak, Bapak saya instruktur yoga. Wis. Kamu minta yoga dong? Iya, bisa. Wah, bisa jadi nggak jadi arsitek deh. Saya tuh tadi ke arsitek karena waktu itu kan Bapak saya pernah nge-handle biro arsitek juga. Terus saya main-main ke sana, saya lihat orang kerja arsitek kayak gimana. Terus saya tertarik sama arsitek. Dan Bapak saya juga sering ke villa-villa. Pernah ke Hyatt juga. Oh, kamu gitu. diajak, Jadi saya suka iya. lihat bangunan kayak gitu. Sama di keluarga saya juga tidak pernah ada yang arsitek. Sebenarnya arsitek itu ternyata kalau saya pelajari itu ternyata apa? Suka jalan-jalan. Bukan itu. Orang-orang sih sebenarnya kalau mau arsitek jadi arsitek yang bagus dan benar itu bagaimana kamu bisa berpikir logis. Titik. Karena arsitek itu problem solver. Contoh kayak proyek Indra tuh yang kita cuma dikasih tanah berapa sama Bu Yavin, Bu Didi itu. Tuh tadi 1,2. 1,2. Iya. Orang kalau ke sana tuh nggak akan percaya, dapat ini ada ini semua dapat. Ngerti nggak? Bahkan kita coba kasih jarak ya Mbak ya di sini walaupun tidak semua ada jarak. Di sini kita kasih jarak lah, tetap ada apa sirkulasi segala macam. Feelingnya enak gitu, dapat. Terus dulu Pak, yang perlakuan tidak biasa biasanya kan kalau di kampus tuh servis penunjang Iya, utama. iya. Ini kita tuh justru master di bawah, servis di atas. Jadi tidak ada gini ya. Satu hal saya sering bilang sama anak sini. Jangan berpikir bahwa apa yang kalian dapat di kampus itu pasti benar. Tidak. Belum tentu. Itu kadang-kadang dipahami karena itu dipahami bersama itu benar. Tapi belum tentu itu benar. Tugas kalian itu curious. Cari kalau memang pun itu benar, tapi kalian tahu oh iya ini benar saya buktiin kok benar. Jangan cuma jadi bebek. Ya oh iya ikutin gitu. Kita sering dapat di realitas mendesain. Umumnya ada meja meja makan untuk di restoran. Oh itu mestinya teori 70 cm mini mungkin harus 1 meter atau 90. Coba kamu dikasih space kecil kayak di Seminyak tuh gimana cara masukin? Gak bisa. Tapi banyak di sana melakukan it works, bisnisnya jalan. Tamu saya merhatiin kan. Kamu comfortable ya? Memang tidak comfortable tamu, tapi it's still okay, gitu kan? Itulah sisi dari yang kita pelajari di kampus yang sebut teori yang memberikan kita frame berpikir kaku itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Human comfort itu nggak cuma masalah itu toh. Kalau dia bisa bikin vibe-nya enak, orang lupa tentang mejanya kecil, makanannya enak misalnya, lupa sama itu, gitu loh. Belum lagi kayak kamar hotel kecil gitu banyak. Tapi kalau kita ke Jepang ada coba buka hotel, pernah dengar Muji nggak? Muji. Nah, hotel Muji itu kecil, kecil banget hotelnya, tapi works very well. Itu kan sebenarnya juga datang dari sebuah kebutuhan, datang dari sebuah kondisi, arsiteknya memecahkan masalahnya dengan cara begitu. Tuh. Oh, Kan gitu tuh coba. Ini nggak murah loh sewanya, jangan salah kamu. Ini lewat ke sini gimana dok? Nah itu. Kalau kita di teori, wah nggak bisa. Dia bisa jalan juga. Ternyata bahwa kekakuan berpikir kita selama ini kita dapat dari pendidikan itu ternyata tidak bisa kita bawa kemana-mana. Begitu keluar kampus tuh lepasin itu semua. Bahwa possibility ke depan itu bisa jadi ini benar, bisa jadi tidak. Karena kebenaran kamu pegang sekarang itu belum tentu benar 5 tahun lagi. Belum tentu benar. Ya contoh,
dulu boleh nggak Pak kita Zoom meeting aja ya? Dulu bilang wah nggak bisa Pak, nggak sopan nelpon. Sekarang umum kan, it's okay melakukan itu. Itu justru yang begini-begini yang menarik nih makanya waktu kita ngerjain Javin tuh tertarik. Saya paling senang sama tantangan yang begini-begini nih, kamar kecil. Karena ini problem umum ya. Begitu Bali nanti tambah lama tambah padat, harga tanah tambah mahal, ini akan terjadi. Oh ya satu lagi, mumpung kalian di sini, kalian pernah mikir nggak sih? Sebenarnya saya mau bikin sih, mau bikin rencananya itu sayembara rumah susun, tapi khusus rumah susun di Bali. Rencana saya mau kerjasama sama IAI rencana, tapi nggak tahu nanti saya mungkin engage Warma Dewa juga. Kenapa sih tidak pernah ada dari kalian juga tidak pernah mengangkat ini sebagai salah satu stakeholder ya Bali itu. Kita nggak punya rumah murah untuk orang-orang yang kayak kalian ini untuk start kehidupan baru nanti. Kalian selesai mau nikah, beli rumah 1,5 M, 2 M. Jangan kan kalian, orang tua kalian aja dengar pusing, ya kan? Sementara solusi paling bagus apa? Naik. Bukan horizontal tapi vertikal. Mau nggak mau, kita tuh sering banget Pemda terutama pemerintah siapapun lah yang punya pikiran kaku untuk berpikir. Tapi Bali nanti kan banyak gedung tinggi. Ya kalau zoningnya tepat kan nggak apa-apa. Jangan sembarangan dikasih semua dong. Sekarang gini contoh, kita banyak kerjakan hotel. Setiap orang kerja di hotel disuruh senyum. Senyumnya orang Bali itu ramah dan tulus. Sekarang udah nggak lagi setulus itu. Gimana dia mau tulus? Kerjaannya dari Tabanan, dari mana tuh ngajak ke sini bola balik. Keselamatannya dia belum. Atau kalau nggak, the worst case apa? Tinggal di kos-kosan. Ibunya tinggal di sini, sama bapaknya. Anaknya di sini, seberangnya apa? Sorry ya, ada yang kerja cewek panggilan malam lah. Environment apa itu untuk tumbuh sebagai keluarga yang bagus? Tidak bisa. Lingkungan yang nggak sehat. Kalau seandainya kalian beruntung punya orang tua mampu, ada di sektor rumah nggak apa-apa. Gimana kalau teman-teman kalian tidak punya? Kualitas hidup kalian menurun kan? Kalian sibuk mikirin cari perut makan. Betul. Yang lainnya tidak dipikirin. Tidak ada lagi tuh orang Bali yang bisa berkreativitas, pintar ngukir, melukis. Kamu tahu nggak kenapa melukis, mengukir dan semua kegiatan seni di Bali itu dulu begitu natural terjadi di semua tempat? Karena perutnya kenyang. Contoh nih, kita saling bantu yuk menggarap sawah. Kamu bantu saya garap sawah. Selesai nih, nunggu panen. Ngapain ya? Kamu ngapain? Ngukir. Belajar. Perhatiin anak-anak di desa-desa, semua begitu. Hari dia kan? Itu karena ada waktu luang yang sama pada saat itu perutnya kenyang dulu. Kalau sekarang basic needs-nya tidak terpenuhi, punah itu semua. Gitu loh. Sementara jadi orang Bali sekarang tambah berat, ya kan? Semua tambah berat dan itu harus dipikirkan. Nah, paling tidak kalau dengan rumah susun tadi, yang kalau beli rumah 1,2 M, rumah susun beli 300 juta, masih bisa lah dicicil, masih bisa. Pak FD sebagai start, saya punya atap di kepala saya untuk berpikir. Suatu saat dia punya uang, udah lebih sukses segala macam, pindah ya bisa saja. Tapi untuk start, gimana? Ya kan? Jadi paling tidak gajinya itu tidak, dia gini, kalau dengan ada rumah susun tuh anak-anak muda tuh jadi bisa belajar bertanggung jawab dengan hidupnya, ngambil KPR. Punya gaji itu nggak dihabisin aja untuk yang aneh-aneh, tapi dia dituntut untuk nyicil. Rumah itu paling nggak penting karena saya harus punya rumah. Walaupun cuma tipe 21, punya sendiri. Ya kan? Iya dong. Kita tuh di Bali tuh suka menghayal, yang enggak dipikir. Apa namanya itu? Yang pusat budaya gede itu? Buat apa bikin begitu? Coba saya tanya sama kamu. Kita sudah kekurangan tempat begitu, terlalu banyak sudah tempat budaya. Seluruh Bali itu budaya. Ya nggak, Kak? Uang triliunan tuh kalau dipakai untuk iya, dipakai untuk yang lebih bagus, lebih banyak bisa dapat. Nah, banyak ngomong saya. Terima kasih Pak. Siap.